ya. Apa itu Docker? Docker merupakan software yang memungkinkan ya. Jadi kalau Punten Pak, misalnya eh, sepertinya chattingnya belum dimulai ya. Di saya soalnya nggak kelihatan apanya? share screen-nya Pak. Oh, belum. Iya, di saya nggak kelihatan. Tapi mungkin mau minta konfirmasi ke teman-teman yang lain, apakah cuma saya ya atau Yang lain gimana? Oh nggak ya ada. ada, saya Ada. ada. Oh ya, jadi di saya Pak yang trouble. Maaf Kenapa Pak, Mas? silakan lanjut Pak. Saya coba perbaiki. Oh iya ya. Sambil ini ya Mas ya. Ada modulnya aja, gampang nggak? Ini juga direkam. Oke, tadi ya apa itu Docker sih? Docker itu software yang memungkinkan untuk membantu pekerjaan dalam membangun, mengemas, dan menjalankan. Jadi sederhananya seperti itu sih. Jadi kita bisa lihat di web resminya ya. Nah, ini Docker mengemas elemen-elemen yang dibutuhkan seperti kode, runtime, sistem tool di dalam kontainer. Kontainer ya. Nah, salah satu ya keuntungan yaitu dalam satu sistem operasi gitu ya, Windows atau Linux dapat menjalankan multi programming ya, multi bahasa gitu. Jadi sistem operasi misal di satu PM atau laptop gitu ya, kadang kita harus bisa sih manual, cuman repot ya. Kadang aplikasi A perlu PHP 6 misalkan, aplikasi B perlu PHP 7 atau aplikasi C PHP 8. Itu kadang terjadi di lapangan gitu. Nah, dengan Docker ini dibantu semua bisa langsung jalan gitu. Nah, kalau manual kita bisa harus salah satu mati. Misalkan saya butuh PHP 7 ya jalan gitu. PHP 7-nya. Oh, untuk PHP 8 ya jalannya PHP 8 tapi PHP 7 di off dulu gitu. Bergantian lah. Nah, dengan Docker itu langsung semua bisa jalan. Nah, di dalam Docker tuh ada istilah-istilah yang lumayan penting ya. Pertama itu Docker image. Jadi Docker image itu kumpulan file berisi informasi untuk membangun sebuah kontainer. Kita bakal bolak-balik dengan image dan kontainer ini ya. Nah, yang berikutnya itu Docker container ya. Environment untuk mengemas aplikasi mencakup sistem library, kode, runtime, sama konfigurasi. Terus ada juga Docker client sama Docker engine gitu. Ini di belakang lah ya, yang kita akan banyak terlibat image sama kontainer ini. Oke, ke bawah. Coba ada juga Yang daemon nih. diputar ya. Nah, Nggak sih ya. Docker daemon ini ada tempat mengelola Docker image container network volume. Daemon menyediakan command line interface ya, sisi klien agar user dapat berinteraksi dengan daemon lewat Docker API. Docker host. Nah, Docker host yang bertugas untuk menerima perintah dari Docker klien dan menyediakan environment untuk berjalan. Registrasi ini istilah-istilah ya. Merupakan tempat untuk menyimpan Docker image yang kemudian memberikan output dengan perintah yang diberikan. Docker Hub ya. Terakhir Docker Hub nih kayaknya. Ya Docker Hub. Docker Hub ini adalah layanan untuk menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk berbagi ya counter image. Nah, ini konsep Dockernya. Nanti yang selalu kita akan terlibat itu ya di sini ya. Jadi Docker container sama Docker image gitu. Jadi kita nanti pada saat prakteknya itu ya image dulu kita build langsung kita buat dari turunan ya dari image ke container. Yang lain-lainnya di belakang. Untuk standarnya gitu ya. Nah, lanjut. Ini gambaran dari strukturnya aja bahwa Docker itu mempunyai beberapa komponen yang tadi disebutin ya. Terus ke bawah. Pertama wajib dipahami yaitu Docker file. Nah, ini.
Dockerfile itu lumayan penting. Di dalam Docker image, di dalam Docker Engine terdapat kontainer untuk membungkus apps akan running. Docker Engine ini berisi Dockerfile untuk membangun build ya Docker image yang berupa app zip dan kontainer untuk menjalankan apps dalam kurungan. Nah, itu nanti kita coba ya Dockerfile itu kayak gimana. Nah, di sini fungsi dari Dockerfile yaitu kumpulan komen untuk menginstruksikan Docker Engine. Fitur untuk berinteraksi dengan Docker, setiap komen membentuk suatu layer, setiap layer digunakan oleh Docker cache atau reuse. Nah, ini perintah yang umumnya from, arg, run, add, env, atau copy ya. cmd, entry point, sama expose. Di dalam Dockerfile ya. Nah, ini dikelompokkan yang mana ada fundamental instruction, konfigurasi instruction, sama execution instruction. Dikelompokin. Terus nanti ada namanya Docker Compose. Docker Compose ini digunakan untuk jadi turunan ya sesudah kita Dockerfile dibuat, kita buat Docker Compose supaya membantu ya. Kita di sini Docker digunakan oleh user untuk mendefinisikan sebuah atau beberapa service yang nantinya digunakan membentuk aplikasi dalam kesatuan. Service yang dimaksud di sini berupa eh, ini bisa berupa service web server, database atau keduanya. Docker Compose digunakan untuk eh, Docker Compose ini menggunakan bahasa YAML ya. Penggunaan Docker Compose ini ya. Nanti terasa banget sih dengan bantuan Docker Compose tuh yang menjalaninya mudah lagi. Nah kayak gini ya strukturnya. Ya mungkin kalau kita di secara end user gitu ya nggak serumit ini sih. Cuman ini sebagai apa namanya sebagai pengalaman aja apa keterangan gitu ya bahwa kalau misal kita menggunakan Docker Compose ini ada namanya ya file.yaml ya. Coba kita lanjut dulu. Nah, Docker Compose digunakan untuk mempermudah pembuatan service atau aplikasi pada sebuah kontainer. Terus perbedaan Docker file dan Docker Compose yaitu ya pada pembuatan pembuatan satu persatu service kontainer dengan menggunakan Docker CLI. Pada Docker Compose kebutuhan pembuat aplikasi akan dijadikan pada sebuah wadah teks bernama Docker script compose.yml ya. Ini pada file ini bisa mendefinisikan service-service yang nanti digunakan oleh aplikasi struktur service. Sudah selesai dibuatlah user bisa menjalankan service hanya dengan satu baris perintah yaitu Docker Compose spasi up. Oke. Masih banyak nggak teorinya? Dikit lagi. Nah, terus terdapat beberapa komponen utama di Docker Compose yaitu service, image, sama volume, terus network. Ini penting banget ya, empat ini yang nanti akan kita terlibat terus, service, image, volume, sama network. Nah, terus lanjut dulu ya, saya nggak baca secara detail, kan modul juga udah dibagi ya, biar singkat. Nah, terus lanjut dulu, nah ke sini. Ini harus dipahami ya setiap struktur itu, karena nanti ketika ada konflik port atau apa ya kesalahan-kesalahan dari atau error-error dari Docker kita bisa pahami juga gitu. Polanya kita akan masuk ya. Jadi ketika misalnya ada konflik 80 gimana ya? Udah ganti gitu, ganti sama 80. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini kan Docker Compose titik YML ya. Nah, itu dia adalah turunan dari bukan turunan sih masih masih berhubungan ya ke Docker file gitu. Jadi dari Docker Compose ini di dalamnya itu terdapat
Docker file yang otomatis akan dijalankan oleh si Docker Compose ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini perintah-perintah dijalankannya nanti di bawah ada demo. Di bawah ada demonya, saya buat 2 demo lah. Jadi tadi saya bilang ada 2 ya yang sering kita terlibat tuh image terus kontainer. Image sama kontainer akan selalu gitu. Jadi di sini ada untuk mencari image, itu menghapus ya, menghapus. Terus ini untuk menyetop ya. Kadang-kadang berhasil ketika kita melakukan penghapusan langsung berhasil. Tapi kadang gagal. Kenapa? Harus di stop dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah dihapus, kadang ada volume yang memang tersisa. Kita harus lihat juga Docker volume ls gitu. Karena space-nya besar ya. Ibaratnya tuh kayak kita tuh ngedownload image-image ya. Jadi download dia sama dia tuh. Jadi memang kalau kita biarin begitu saja ya impact-nya ke space komputernya ya lumayan kemakan gitu. Ya harus diperhatikan itu antara volume, image, sama kontainer. Lanjut dulu sama yang untuk menjalankan, menyetop ya. Jadi kita bisa turun sih dari image itu ke kontainer. Jadi kalau mau hapus image, biasanya sih kontainer tuh harus dihapus dulu gitu. Jadi kontainer itu bayangkan anaknya lah, anaknya dari image. Nah ini kan untuk build ulang, ini ngejalaninnya ya, terus min up, min d. Min d ini jalan di background ya, kalau bisa nggak kelihatan gitu. Kalau Docker tanpa min d ini dia bisa kelihatan sih gitu. Kenapa sih pengen kelihatan ya kalau ada masalah kan kita bisa lihat apa. Nah, terus ada juga untuk masuk ke dalam kontainer. Nah, ini perintahnya gitu. Docker exec min IT ya. Min IT langsung nama atau kontainer ID-nya /base atau /bin/sh. Itu tergantung dari kita mau pakai yang mana aja. Oke, lanjut dulu deh. Teori-teori ini. Nah, di tadi udah ya Dockernya. Nah, ini ada Docker Compose. Nah, Docker Compose build digunakan untuk membuat semua service yang telah digunakan. Nah, kalau Docker compose.yml itu output dari komen ini adalah image per service yang disiapkan untuk menjalankan pada sebuah kontainer. Docker Compose Docker Compose up ya untuk jalanin ini untuk mau nyetop gitu ya, memberhentikan ini lognya, ini config. Nah, ini perintah-perintah yang umum ya digunakan saat kita menggunakan Docker Compose. Oke, ini cara kalau misal di Debian kita ingin menghapus ya, menghapus nggak mau pakai Docker karena berat dan lain-lain ya kita jalanin aja. Nah, oke, mungkin kita coba dipraktekkan ya. Jadi saya mau menggunakan Docker nih misalkan ya, ya kita tinggal ini aja Docker gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah bisa digunakan.